Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, biar lebih semarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, yang menjawab salam mudah-mudahan gak punya utang. Amin. Mudah-mudahan gak repot rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul ni'matu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati para alim ulama, para kiai, para tokoh, wabil khusus yang hadir di sini ada Kiai Nadim, juga pengurus ranting NU Ambulu Kota, jajaran panitia silaturahmi dan ngaji bersama, juga jajaran pengurus takmir Masjid Al-Mas'ad Ambulu Kota yang juga saya hormati, kaum muslimin, para jemaah muslimin dan muslimat yang hadir pada malam ini, yang saya banggakan dan saya cintai. Juga tidak lupa para calon kepala desa yang hadir semua malam ini. Mudah-mudahan terkabul hajatnya kabeh. Amin Allahumma amin. Tak kalau menang kabeh ya apa ini? Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini saya bisa hadir di tempat ini bersilaturahmi dengan saudara-saudara dalam rangka silaturahmi dan ngaji bersama. Saya bisa hadir ke tempat ini awalnya karena ada orang sini yang merantau jauh ke Pekanbaru, Riau. Tahun 2019 saya kebetulan undangan ceramah di beberapa tempat di Riau. Biasanya di sana, di Riau itu jarang seperti di Jember. Kalau di Jember, di Madura, kalau habis ceramah biasanya makan di masjid atau di rumahnya kiai tuan rumah yang ada di situ. Kalau di Riau itu habis ceramah makannya di warung. Di warung pinggir jalan biasanya. Jadi habis ceramah nanti cari warung. Itu kalau di Riau, mirip di Malaysia atau di mana jarang makan, disiapkan makan, panitia gak menyiapkan. Biasanya begitu. Pas selesai ceramah kira-kira jam 11 malam, pas makan di pinggir jalan di warung,
Ada orang sini namanya Pak Dokter Nur Said. Ada Pak Nur Said sama istrinya Ibu Tina tanya pada saya, Pak Kiai dari Jember? Iya. Jember mana? Kencong. Akhirnya saya tanya ke sampean, saya Jember juga Kiai, katanya. Jember mana? Ambulu. Akhirnya sejak itu saya biasanya kalau ke Riau, ke Pekanbaru bermalam di hotel. Setelah kenal orang Ambulu, saya gak mau bermalam di hotel. Akhirnya tidur di rumahnya orang Ambulu, di rumahnya Pak Dokter Nur Said itu. Setiap ke Pekanbaru biasanya di sana. Lama-lama bulan puasa sebelumnya, sebelum bulan puasa kemarin, sebelum bulan puasa, saya rasan-rasan sama Pak Nur Said juga sama istrinya. Saya bilang di sini ini sangat minim pesantren, pondok jarang di sini. Orang sangat awam terhadap ilmu agama. Terus pripun Yai? Coba saya carikan lahan, tapi jangan suruh bayar ke saya, carikan lahan wakaf, bikin pondok. Akhirnya Pak Nur Said sama istrinya ini siap menyiapkan lahan dan bangunannya untuk pondok. Akhirnya kemarin akhirnya pada tahun 2020 kemarin sudah menyiapkan lahan, kemudian juga bangunan, dan rencana buka pada bulan sekarang, bulan akhir Juni ini mau dibuka pondoknya. Saya mungkin 10 hari lagi ke sana. Jadi bikin pondok. Nah, kemarin dari Pak Nur Said keluarganya telepon saya, katanya mau diundang ngisi di Masjid Al-Mas'ad. Apa bisa? Insya Allah bisa, tapi agak akhir, jangan awal-awal. Karena kalau awal-awal bulan Syawal, saya masih ada jadwal keliling-keliling sampai ke Jogja, sampai kemana. Pas kosong, akhirnya malam ini ke sini. Jadi bisa ke sini. Saya diundang orang Ambulu, tapi undangnya lewat orang Pekanbaru, orang Riau, nggak langsung orang Ambulu. Karena memang sering keliling-keliling di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Papua. Dan di Papua yang lucu, saya ini beberapa kali ke Papua. Yang jadi panitia di Papua orang Ambulu juga itu. Entah Ambulunya Ambulu mana. Anaknya dulu perempuan mondok di Yasinat. Pas saya pulang dari Papua, anaknya dititipkan ke saya balik ke pondok. Mondok di Kesimir. Ternyata di Papua yang menjadi bosnya telur sama ayam itu orang Ambulu juga. Orang Ambulu, sama dengan yang di Riau itu. Jadi di timur orang Ambulu, di barat orang Ambulu. Itu awalnya saya bisa ke sini. Nah, saudara-saudara, para kiai, para asatid, para tokoh, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Pada malam ini kita ini acara silaturahim. Karena ini masih suasana lebaran. Kalau ke rumahnya orang-orang biasanya masih ada sisa-sisa kue lebaran. Masih ada di rumah. Masih ada ya, sisa-sisa kue lebaran. Jadi suasana lebaran masih ada sekarang. Dan ini acara silaturahim. Silaturahim ini penting, terutama zaman sekarang. Mengapa zaman sekarang ini masyarakat ini sangat berbeda dengan 30 tahun lalu. Kalau 30 tahun lalu saya masih kecil, kalau silaturahim hari raya ke saudara yang agak jauh, misalnya saya dulu lahir di Rambi, punya saudara di daerah Ambulu. Kalau kesini biasanya paling enggak 1 hari atau nginep. Ada saudara di Karanganyar. Kalau enggak 1 hari biasanya bermalam, kadang berhari-hari. Nanti dibawa kemana lagi, bermalam lagi, itu orang dulu. Kalau sekarang ini enggak biasanya.
Biasanya ya kadang silaturahim, kadang ya enggak. Kadang datang bawa motor, orangnya gak ada ya langsung pulang. Nanti sampai di rumah bilang, saya kemarin ke rumah kamu gak ada, saya balik katanya. Ya wis lek ngono. Ini orang sekarang. Karenanya di akhir-akhir ini kira-kira sudah 20 tahun lebih ya, di kalangan masyarakat ada reuni atau perkumpulan bani-bani. Bani ini ada perkumpulan reuni. Reuni itu artinya kumpul lagi. Reuni, uni lagi, kumpul lagi. Karena asalnya kumpul, lalu pisah-pisah, lalu kumpul lagi. Itu reuni namanya. Entah yang di sini ini silaturahim ini, ya silaturahim lah. Warga masjid sekitar masjid sini dan warga sekitar yang ada di sekitar sini. Itu reuni. Nah, sekarang ini ikatan silaturahim ini sangat penting. Mengapa sangat penting? Untuk mengetahui asal usul kita. Kita ini asalnya saudaranya siapa, kemudian anaknya siapa. Nanti kalau tahu asal usulnya, nanti tahu bahwa kita umat manusia ini asalnya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Kalau sudah begitu, nanti timbul pikiran, mengapa kita diciptakan ke dunia oleh Allah? Apa tujuan kita ini hidup? Dari sini kita akan mengerti arti kehidupan. Ini silaturahim. Dan memang silaturahim ini banyak faedahnya. Kalau di dalam hadis ya, di dalam hadis faedah silaturahim, man arada ayyub satalahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang menginginkan rizkinya dilapangkan oleh Allah, dimudahkan, dibuat banyak oleh Allah, dan umurnya ditambah, diperpanjang oleh Allah, waktunya mati gak mati, tapi belum waktunya memang, umurnya panjang, maka sambunglah kerabatnya, maka lakukan silaturahim. Jadi silaturahim ini faedahnya dua. Pertama, memperbanyak rezeki. Yang kedua, memperpanjang usia. Karenanya kita ngumpul-ngumpul di area masjid ini, di halaman Masjid Al-Mas'ad. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan rezeki kita oleh Allah dibuat lapang, dibuat lancar, dibuat banyak. Amin Allahumma. Dan mudah-mudahan panjang umur. Amin Allahumma. Apalagi masa-masa sekarang. Ini namanya masa-masa corona. Corona kalau ditanya pada orang, ada yang bilang ada, yang bilang gak ada. Kok gitu? Mau dibilang gak ada, banyak yang pakai masker. Oh berarti corona. Tapi mau dibilang gak ada pakai masker. Tapi mau dibilang ada, duduknya rapat-rapat itu. Malah salaman. Jadi kayak ada, corona ini seperti hantu. Mau dibilang ada ya gak kelihatan, gak bisa ditangkap. Gak ada orang pernah nangkap hantu. Tapi mau dibilang ada, orang semuanya bilang ada. Kalau ada orang mati, ada yang ketemu katanya. Itu corona. Tapi corona ini ada apa enggak? Yang jelas pengaruhnya ada. Apa pengaruhnya? Paling enggak dengan adanya corona, banyak orang enggak punya uang. Betul? Iya. Kira-kira seminggu yang lalu saya ada tamu 5 orang ke rumah. Yang 2 orang ini, yang 2 orang sudah sering ke rumah, orang jamaah tabligh. Yang 3 orang, yang 3-nya enggak pernah ke rumah. Saya perhatikan wajahnya itu kayak susah wajahnya. Walaupun salaman dengan saya kurang semangat. Saya husnuzan saja, mungkin ini orang khusyuk. Karena wajahnya kayak kurang semangat, kayak sedih, mungkin ingat dosanya, takut neraka, takut apa, husnuzan. Lama-lama setelah duduk minta nasihat. Nasihat apa? Kiai, ini kira-kira krisis ekonomi lama apa enggak? Kenapa sampean kena krisis? Enggih katanya. Ya saya enggak tahu krisis ini sampai kapan. Tapi kalau di dalam Al-Quran,
yang menceritakan krisis ekonomi pada masa Nabi Yusuf itu sampai 7 tahun. Kalau di Al-Quran 7 tahun, ini masih muqaddimah. Ini masih pinggir-pinggir permulaan ini. Dan mungkin nanti nyampe ke tengah. Orang ini kalau naik pesawat ya, naik pesawat kalau baru naik itu kan seneng kan? Baru naik, begitu terbang seneng, begitu naik. Tapi nyampe di atas, apalagi sudah bentur-bentur awan, mendung, terus pesawatnya gerak-gerak, itu sudah pusing. Langsung baca istighfar, astagfirullah, istighfar terus. Sama dengan naik perahu. Naik perahu kalau di pinggir enak, tapi sampai di tengah apalagi ada ombak, itu istighfarnya gak pernah berhenti. Nah kita ini kira-kira ini muqaddimah atau gini terus jalannya. Ya mudah-mudahan kita diberi kekuatan iman oleh Allah. Amin Allahumma. Nah, saya cerita pada waktu itu, pada waktu ada 5 orang yang minta nasihat ini. Kita ini karena sekarang ini memang masa-masa krisis. Masa-masa krisis. Orang mencari rezeki itu jalannya ada 2. Yang pertama ada jalan secara zahir. Artinya kerja yang kelihatan. Seperti ke sawah, kuli, jualan, atau nyupir, atau jadi kondektur, atau jadi apa. Itu kan secara zahir. Ya pokoknya kerjalah secara zahir seperti itu. Yang kedua ada kerja secara batin. Apa kerja secara batin? Bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak beribadah, sholat malam, sholat sunnah, rajin berjamaah, apalagi masjidnya masih baru, rajin ke masjid, rajin wiritan. Itu termasuk mencari rezeki. Saya bilang begitu pada masyarakat, pada tamu itu. Mengapa? Karena di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka beribadah kepadaku. Artinya apa? Tujuan Allah menciptakan jin dan kita ini manusia, kita ini biar menyembah pada Allah, biar beribadah. Tujuan utama manusia diciptakan itu untuk beribadah, bukan untuk dunia. Mengapa bukan untuk dunia? Karena di dunia ini kita sementara. Kita di dunia hidup sementara. Ada yang lebih enom dari sampean meninggal? Ada. Yang lebih muda? Kalau yang lebih muda, yang lebih tua dari kita mati, yang lebih muda dari kita mati juga, berarti kita tinggal nunggu giliran. Ya gak tahu kapan ini, apa sampean duluan, apa saya duluan. Nah karenanya di dunia ini tujuannya ibadah. Kita diciptakan ibadah. Kemudian di dalam ayat itu, karena orang ini hidup di dunia kan butuh kerja, butuh rizki. Kalau ibadah saja tidak ada rizki kan tidak lancar ibadah. Maka bagaimana? Di dalam ayat berikutnya Allah berfirman, ma uridu minhum mir rizkin wa ma uridu minhum ayyut'imun. Aku tidak menghendaki dari mereka rizki. Maksudnya rizki untuk dirinya. Mengapa? Karena rizki manusia itu semata-mata dari Allah. Kerja itu hanya sebab. Kadang-kadang kerjanya tok yang ada, rizkinya gak dibayar. Banyak orang tetangga kita ya, tetangga saya di Kencong, mungkin di sini kerja di Malaysia. Awal-awal dibayar. Setelah pekerjaan hampir selesai, biasanya pekerjaan kurang 6 bulan, 6 bulan terakhir gak dibayar. Kerjanya sama tapi gajinya gak sama. Karena bosnya orang kafir, ingin bebas, gak bayar sama pekerjanya. Biasanya pekerja kan banyak kosongan, dilaporkan ke polisi. Yang melaporkan bosnya, ditangkap sama polisi, dipulangkan. Kerja tapi gak bayar. Mengapa? Karena rezeki itu dari Allah. Wa ma uridu minhum ayyut'imun, dan aku tidak menghendaki mereka memberi makan aku, kata Allah.
Saya gak butuh makan pada kamu. Rizki kamu Allah yang menanggung. Setelah itu Allah berfirman, Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya hanya Allah lah yang maha pemberi rizki. Ingat, yang maha pemberi rizki hanya Allah, bukan kerja. Buktinya sekarang cari kerja tidak walaupun ada kadang gak dibayar. Rizki dari Allah. Ya cuma sekarang ini ya lagi pandemi. Pandeminya bukan corona, tapi pandemi gak punya duit, gak punya uang sekarang. Ini yang pertama. Jadi memang ibadah ini ada hubungannya dengan rizki. Karenanya para kiai, orang-orang soleh yang rajin beribadah, itu rizkinya dimudahkan oleh Allah. Kalaupun tidak mudah, tapi orangnya tenang. Orang itu kayak yang penting tenang gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masyarakat sekarang di tengah-tengah krisis ekonomi seperti sekarang, yang juga perlu terapi tauhid. Apa terapi tauhid? Harus ingat bahwa apa yang terjadi dan akan terjadi sudah ada takdirnya dari Allah. Kalau tahu ini, walaupun kita gak punya uang gak susah. Kanjeng Nabi dawuhnya Kanjeng Nabi, la tukfir hammak, jangan banyak galau, ojo akeh susah, jangan banyak risau, jangan banyak sumpek. Mengapa? Ma qaddara yakun, apa saja yang ditakdirkan itu yang terjadi. Yang tidak ditakdirkan gak bakal terjadi. Jadi jangan terlalu susah, karena yang terjadi yang ditakdirkan. Yang gak ditakdirkan gak terjadi. Dan biasanya yang terjadi itu lebih ringan daripada yang kita takuti. Biasanya. Coba sampean yang sudah tua-tua ya, yang sudah menikah, dulu sebelum kawin kan yang susah ya apa nanti kalau punya istri, uangnya dari mana, berasnya dari mana. Ternyata setelah kawin lebih ringan daripada yang dipikirkan. Dan ke depan ya begitu, memang lebih ringan. Lebih ringan yang terjadi daripada yang kita pikirkan sumpah gitu. Karenanya katakan Kanjeng Nabi, jangan banyak susah. Yang terjadi apa yang ditakdirkan. Yang Allah gak takdirkan gak terjadi. Wa ma turzaqu yaktik. Dan apa-apa yang dijadikan rizki buat kamu oleh Allah pasti datang sama kamu. Ini perlu masyarakat sekarang, terapi seperti ini perlu. Biar pikirannya tenang, bahwa yang terjadi hanya yang ditakdirkan. Kalau gak ada takdir gak jadi, gak ditakdirkan gak jadi. Apa saja itu. Dari sini nanti kita bisa percaya bahwa rizki itu semuanya takdir dari Allah. Ya kalau sudah ada takdir ya sudah selesai. Dan orang ini siapa saja, selama orang itu masih ada jatah hidup di dunia, rizkinya pasti ada. Kalau sudah mati, rizkinya gak ada. Gak ada. Sampeyan kalau masih ada jatah hidup, misalnya 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, sampai mati rizkinya ada. Kalau sudah mati, gak ada rizkinya. Dan kalau hidup gak bisa, susah. Ada nabi yang tukang menghidupkan orang mati, Nabi Isa. Nabi Isa ini memang tukang mendoakan menghidupkan orang mati. Ada 2 orang perempuan sowan pada Nabi Isa. Ya Nabi Allah, kami minta tolong, doakan agar ayah kami hidup lagi, karena kami mau bertanya sesuatu. Kami perlu berbicara dengan orang tua kami. Penting. Nabi Isa ditanya, di mana ayah kalian dikuburkan? Oh di sana. Ayo antarkan saya ke kuburannya. Nabi Isa dibawa ke kuburannya. Sampai di situ Nabi Isa berdoa pada Allah. Ya Allah, hidupkan lagi orang ini. Setelah Nabi Isa berdoa, tiba-tiba kuburannya gerak-gerak, kemudian orang yang meninggal itu berdiri hidup lagi. Lalu berbincang-bincang dengan anaknya. Setelah berbincang-bincang lama, anaknya bilang pada Nabi Isa, ya Nabi Allah,
gimana kalau ayah kami ini jangan mati lagi, tambah hidup beberapa tahun lagi, kami kurang lama dengan beliau. Karena Nabi Isa menghidupkan orang mati setelah keperluannya selesai, biasanya mati lagi. Nah ini dua anak ini minta hidupnya agak lama lagi, biar kumpul sama kami. Apa kata Nabi Isa? Kalau ayah kamu ini hidupnya lama, makannya dari mana? Mau makan apa? Karena dia gak punya catatan rezeki, rezekinya sudah habis. Kamunya memang dia lebih baik mati. Kalau gak mati, kasihan, dia gak punya rezeki. Ini orang, jadi orang itu artinya, orang itu kalau masih ada jatah usia, rezekinya ada. Karenanya sampean gak perlu khawatir. Kalau sampean kita ini masih ada jatah hidup, rezekinya ada. Ya kalau nanti suatu saat nanti misalnya krisisnya agak lama, agak ada yang dimakan, ya tinggal nunggu-nunggu. Paling malaikat maut mau datang ini. Kok gak ada lagi. Saya cerita begitu. Kemudian ini yang juga pengaruh ya. Pengaruh dari krisis ekonomi. Ini kadang-kadang tidak jarang menyebabkan keluarga retak. Perempuan pisah ya, suami istri pisah. Setelah saya ngomong begini, tamu-tamu itu ketawa semua. Lah kenapa? Pak Yai, yang sampean sampaikan retak gara-gara ekonomi itu kejadian. Lah siapa? Kata yang sini, ini Kiai, ini juga katanya. Terus ini lagi katanya. Jadi yang 3 orang yang wajahnya kayak sumpek itu sedang pisah sama istrinya. Saya tanya, sampean dari mana? Saya dari Kudus Kiai. Gimana ceritanya? Saya dari Surakarta Kiai. Rumah saya dekat kampus. Saya usaha rumah kos. Rumah kos saya ini biasanya untuk 60 orang. Dulu sampai nolak-nolak orang kos di rumah saya. Karena full. Nah terus setelah corona ini Kiai, orang pulang semua. Yang kos cuma tinggal 4 orang. Itu uang sewa 4 orang untuk bayar listrik gak cukup. Terus lama-lama istri saya marah terus, gak mau sama saya, ngajak pisah katanya. Nah terus kamu, ternyata yang 3 orang ini sama juga. Istrinya gak mau. Mengapa? Gara-gara krisis ekonomi. Jadi kadang-kadang memang krisis ekonomi menyebabkan seperti itu. Karenanya para istri ya, terutama yang di sebelah kanan, kalau misalnya krisis ekonomi, yang sabarlah. Karena ini memang masa-masanya seperti itu. Ya cuma suaminya jangan tidur tok kalau krisis ekonomi. Kalau gak wiritan, gak ibadah, ya usaha kemana-mana. Barangkali nanti oleh Allah dikasih. Ini krisis ekonomi yang terjadi gara-gara corona. Kemudian yang penting lagi yang juga perlu saya sampaikan, karena akibat corona ini pengaruhnya bukan hanya pada ekonomi. Banyak orang gak punya kerja ya gara-gara corona. Ada keponakan saya tadi datang ke rumah, dia jualan bakso di Madura, merantau sama istrinya. Cerita gimana? Susah sekarang katanya. Susah gimana? Saya biasanya 25 kilo sehari. Terus sekarang 3 kilo gak entek, gak habis. Tapi dulu waktu 25 kilo ya gak pernah ngomong. Setelah 3 kilo gak entek malah ngomong kemana-mana. Manusia memang begitu. Ini masa sekarang. Dan ini corona ini pengaruhnya bukan hanya ekonomi, tetapi juga pada ibadah. Kita gak tahu apakah ibadah ini benar-benar corona atau memang ada sesuatu di belakang corona. Ada kepentingan agama lain untuk merusak umat Islam di belakang corona. Kita gak tahu. Karena corona dibilang ada, nanti katanya ada. Dibilang gak ada, gak pernah jumpa. Alhamdulillah, karena gak ketemu. Nah, ini bisa jadi situasi sekarang ini memang fase di mana umat Islam menghadapi fitnah.
Fitnah semakin jauh dari agama. Karena di dalam hadis ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tunqadanna ural Islam urwatan urwatan." Sungguh simpul-simpul Islam, tali-tali Islam, ajaran-ajaran Islam akan dipotong satu demi satu. Ajaran-ajaran Islam ini akan dihentikan, nggak boleh dilakukan satu demi satu. Siapa yang menghentikan? Ya macam-macam, karena peraturan negara, peraturan kesehatan. Ya kadang-kadang ya kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah menghentikan ajaran Islam. Kullama intaqadat urwatun tashabbathan nas billati taliha. Setiap ada satu ajaran yang dihentikan, nggak boleh dilakukan, orang-orang berpegangan dengan ajaran berikutnya, masih memegang yang sisanya itu, berpegangan. Awwaluhunna al-hukmu, ajaran Islam yang pertama dihentikan, diputus, nggak boleh dilakukan adalah berhukum dengan hukum Islam. Ini sudah lama. Kalau orang Islam nggak boleh berhukum Islam ini sudah lama. Sejak kapan? Sejak runtuhnya khilafah Utsmaniyah di Turki tahun 1924. Lalu negara-negara Arab mendeklarasikan kemerdekaannya masing-masing, dan negara-negara Arab nggak ada yang menggunakan syariat Islam, termasuk Saudi sekarang ini. Nggak ada. Ini termasuk tanda-tanda akhir zaman. Kalau di Indonesia sudah lebih awal daripada Saudi. Saudi ini sudah memasuki sekarang. Di Arab Saudi sudah meninggalkan syariat Islam. Kita sudah lebih dulu. Nah, ini artinya apa? Bahwa tidak berlakunya syariat Islam, hukum Islam kepada umat Islam, ini sebenarnya merupakan musibah. Musibah pada kita. Mengapa musibah? Karena kita semakin jauh dari ajaran agama, semakin jauh. Ini yang pertama. Wa akhiruhunna as-shalah. Yang terakhir adalah sholat. Sholat ini nanti gak boleh. Gak boleh sholat. Mengapa gak boleh? Sekarang ini sebagian negara ada yang melarang sholat. Tapi negara-negara Islam yang dikuasai orang kafir, contoh seperti umat Islam dari suku Uighur di Cina. Uighur itu bangsa Turki bagian timur. Dulu negara Islam Turkistan Timur. Setelah dicaplok Cina, karena Cina ini kuat tentaranya, banyak, Uighur ini kalah, masjid satu demi satu dibongkar. Orang ngaji gak boleh, kalau ketemu dihukum. Orang berpuasa gak boleh, dipaksa minum minuman keras orang berpuasa. Orang kawin sesama muslim gak boleh, dipaksa kawin dengan orang Cina yang kafir. Jadi benar-benar dipaksa di sana. Kita di sini masih belum. Ya mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Amin Allahumma. Jadi sholat gak boleh. Dan ini sholat sudah mulai. Mengapa mulai? Pada awal-awal corona di Jakarta gak boleh sholat Jumat. Betul. Kita alhamdulillah kalau di Ambulu masih sholat Jumat di sini. Sama dengan di Kencong. Sebagian yang boleh Jumatan, yang Jumatan kalau di pinggir jalan itu jaraknya 1 meter. Di sini enggak ya, enggak pakai jarak. Alhamdulillah. Saya ini saudara-saudara, kira-kira 2 bulan lalu undangan ceramah di masjid di Kota Malang. Saya biasanya kalau keluar kota di mobil itu bawa masker. Kadang bawa 5, bawa berapa. Nanti sebelum turun lihat orang-orang. Kalau orang-orang pakai masker, masker dipakai. Kalau nggak pakai, nggak pakai. Karena turun di masjid orang-orang pakai masker, saya pakai masker. Mau sholat maghrib, ceramahnya habis maghrib. Begitu iqomah mau sholat maghrib, ternyata ada jarak-jarak 1 meter di situ. Karena saya agak biasa pakai jarak, di masjid saya di Kencong agak masuk juga seperti sini. Gak pakai jarak, saya ketua takmirnya.
Saya merapatkan diri para jamaah. Saya di depan. Ternyata jamaah yang saya rapati ini marah sama saya. Sana Pak, sini 1 meter katanya. Saya dimarahi. Padahal saya mau ceramah. Gara-gara pakai masker orang nggak tahu. Saya ini sejak jadi penceramah baru sekarang dimarahi orang. Ya sudah, saya minggir 1 meter. Selesai sholat, setelah sholat sunnah ya, sholat rawatib, saya mau ceramah, kursi semuanya ditata, orang-orang minggir dan mereka duduknya rapat-rapat sama kawannya. Saya mikir-mikir, tadi ini sholatnya 1 meter, sekarang duduk-duduk malah rapat. Ya apa orang-orang ini? Berarti corona di sini pinter banget, pinter sekali. Mengapa dia mau menular kalau sholat aja? Kalau di luar sholat gak nular. Makanya corona itu tempatnya di masjid sama di sekolah. Kalau di Lariso di sini gak ada corona. Betul? Betul. Ini tandanya kalau corona itu banyak corona. Bohong. Ya kalau sungguhan kok gak apa-apa di Lariso itu. Di daerah saya di Kencong juga ada Lariso, ada apa lagi? Ada Dira. Di sini kan ada Dira juga kan yang. Dan itu rapat-rapat, gak ada masalah, gak pakai masker kan. Akhirnya pas ceramah, saya ceramah hadis barusan ini, bahwa di akhir zaman sholat ini juga dihentikan. Saya gak ngerti loh, sampeyan tadi sholatnya 1 meter. Jangan-jangan sampeyan ini termasuk yang menghentikan shofnya berjamaah. Sampeyan ini termasuk generasi akhir zaman. Akhirnya ada yang tanya, Pak Kiai, hukumnya sholat 1 meter tadi itu gimana sebenarnya? Saya terus terang, saya bilang sama mereka, ya sampeyan gak dapat fadilahnya jamaah. Loh kan corona Pak Kiai. Ya kalau corona sampeyan kok rapat begini. Masa corona ini pilih waktu untuk nular. Kalau sholat nular, kalau di luar sholat gak nular. Berarti kan sampeyan kan terpengaruh itu. Gak ada begitu. Kalau corona ini nular ya sejak kemarin sudah banyak yang mati. Ternyata sampeyan masih sehat walafiat. Akhirnya pas sholat isyaknya mereka sambil ketawa-ketawa langsung rapat semua. Wes dak ono corona katanya. Sekarang nggak pakai 1 meter langsung rapat. Ini pengaruh dari corona, pengaruh pada agama. Luar biasa ini memang. Pengaruh corona terhadap agama luar biasa. Kita ini beruntung hidup di Jember. Kalau di Jember, di Jawa Timur, sholat Jumat jalan Di Jakarta gak boleh sholat Jumat, gak boleh ada pengajian, gak boleh. Entah sekarang gimana. Sampai sholat Idul Fitri tahun dulu gak boleh. Nah walaupun kemarin ya menjelang hari raya gak boleh mudik, gak boleh. Terutama di luar provinsi atau ke Madura, Jawa Madura gak boleh, Jawa Timur ke Bali gak boleh, Jawa Timur ke Jawa Tengah gak boleh. Saya tanggal 4 itu pas undangan ke Solo, undangan ceramah. Ada anak dulu pernah ngaji di rumah saya menikah, saya diundang ceramah. Pulang dari Solo sampai di Ngawi ada cegatan COVID. Tapi alhamdulillah setelah itu dicegat oleh mereka. Saya kirim Fatihah sama guru-guru, langsung polisinya bingung dan dilepas. Polisinya gak tanya-tanya, itu panik polisinya. Ini pengaruh corona terhadap ibadah. Dan bukan hanya ibadah, pendidikan juga terganggu. Anak-anak kita ada di rumah main HP terus, gara-gara corona. Dan kumpul sama kawan-kawannya, gak ada corona. Tapi kalau di sekolah corona katanya. Kalau di lapangan, di tempat pemandian, di tempat hiburan gak ada corona. Ini namanya fitnah akhir zaman. Karenanya saudara-saudara, acara silaturahim, ngaji bareng kayak malam ini sangat penting. Mengapa? Kita ini saling mengingatkan. Apalagi kita ini hidup di akhir zaman yang penuh fitnah.
Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis ya tentang fitnah akhir zaman. Ini yang perlu kita tahu. Kaifa antum idza labistum fitnatan fatuttakhadhu sunnatan yarbu fiha as-shaghir wa yahramu fiha al-kabir. Bagaimana sikap kamu? Apa yang akan kamu lakukan kalau kamu nanti berpakaian fitnah? Apa yang akan kalian lakukan umatku kalau nanti kamu berbaju fitnah? Lalu fitnah itu kamu anggap sebagai sunnah, kamu anggap sebagai kebaikan. Apa yang dimaksud berbaju fitnah? Manusia itu kemana-mana pasti memerlukan baju. Sampeyan ada di rumah pakai baju, sampeyan ke sawah pakai baju, ke pasar pakai baju, ke masjid pakai baju, kemana-mana pakai baju. Berarti baju ini termasuk salah satu kebutuhan vital manusia. Nah, di akhir zaman nanti ada perkara-perkara yang sebenarnya itu fitnah. Fitnah itu artinya apa? Fitnah itu bisa bermakna godaan. Fitnah itu bisa bermakna ujian. Fitnah itu bisa bermakna sesuatu yang akibatnya jelek. Itu fitnah, yang sifatnya merusak. Nanti ada perkara-perkara yang sebenarnya menjadi godaan, menjadi ujian, akibatnya tidak baik, tapi perkara itu kamu butuhkan seperti halnya kamu membutuhkan baju. Banyak perkara-perkara sebenarnya fitnah, tapi kita perlu seperti kita perlu baju. Apa contohnya? Fitnah akhir zaman yang kita perlukan, seperti kita memerlukan baju. Contohnya televisi, TV. Saya mau tanya, sampean di rumahnya ada TV? Ibu-ibu di rumah ada TV? Ada. Sampean atau anak sampean di rumah kalau nyetel TV, kira-kira nyetel pengajian agama apa film? Film apa? Film sinetron itu isinya kira-kira fitnah apa bukan fitnah? Tapi punya TV semua. Ada yang tanya, Pak Kiai di rumah ada TV apa enggak? Di rumah saya TV-nya ada 2. TV yang lama dan TV yang baru. Kalau Kiai gak nonton TV, paling kalau nonton itu menemani anaknya. Biasanya begitu. Nah, sekarang ini gak punya TV susah. Mengapa? Nanti anaknya betah di rumah tetangga, gak pulang-pulang. Ini fitnah. TV ini fitnah. Mengapa? Karena tontonan di TV gak ada yang mendidik. Apa saja kalau masuk TV itu rusak. Kadang di TV ada film santri, ada ustadz, ada kiai, ada ustazah, ada pak kaji. Kalau sudah masuk TV itu gak bagus. Mengapa gak bagus? Kadang-kadang ustadznya pacaran sama muridnya, nanti ustazahnya pacaran sama ustadznya. Padahal di pondok gak ada begitu. Kalau ada pacaran dipulangkan di pondok. Tapi kalau masuk TV malah pacaran itu. Ini rusaknya TV memang. Yang rusak-rusak masuk TV. Ini luar biasa. Ini baru TV. Belum lagi HP Android. HP ini juga Mengapa fitnah? Ya fitnah memang. Sampean punya HP. Banyak terutama yang enom-enom ini. Pasti HP-nya bagus ini. Kira-kira sampean buka HP sebagian besar itu karena keperluan apa karena main-main? Karena lebih banyak gak perlu daripada perlunya. HP itu. Jarang yang buka HP. Kok buka HP? Mau nelfon. Dah ada ya paling ya. Cari apa gitu. Tuh HP. Ini fitnah akhir zaman. Benar-benar fitnah. Kemudian di dalam hadis itu fatuttakhadhu sunnatan
fitnah itu dianggap sebagai kebaikan, dianggap sebagai sunnah. Orang nggak malu-malu punya fitnah. Dulu kalau masuk rumahnya orang, saya masih kecil ya, kalau masuk rumahnya orang, di dalam rumah itu biasanya ada rak, ada erak, ada Yasin, ada Al-Quran di situ. TV dulu jarang yang punya. Sekarang kalau masuk rumahnya orang, yang kelihatan pertama apa? TV. TV-nya besar. Di sampingnya pengecasan HP. Kompol di situ, fitnah. Dulu sebelum orang punya TV semua, habis sholat maghrib wiritan. Bapaknya baca Yasin, mamanya pegang tasbih. Itu dulu. Sekarang ini habis sholat maghrib, ya pegang juga. Papanya pegang HP, mamanya pegang remote. Anaknya yang menonton, kadang anaknya yang pegang remote. Ini zaman sekarang. Kadang-kadang loh Ustadz, kemana-mana yang disak HP, gak bawa tasbih. Ini Ustadz modern, tasbih gak punya. Yang dicetet-cetet HP, tasbihnya gak ada. Ini zaman modern memang. Nah, akibat dari fitnah ini dalam hadis tadi, yarbu fihas shaghir. Anak-anak kecil cepat sekali tumbuh menjadi dewasa. Karena acara-acara TV, di TV ada kontes kecantikan, di TV ada pacaran-pacaran. Yang namanya film di TV, bagaimana caranya berpacaran, bagaimana caranya laki-laki merayu perempuan, bagaimana caranya perempuan menarik perhatian laki-laki, lengkap di TV. Bagaimana caranya ngakali orang tua, ada di TV. Betul? Ada. Ya karena anaknya nonton begitu, akhirnya cepat puber. Anak-anak sekarang cepat puber, ngerti. Dulu ada anak saya, umur 4 tahun, masih kelas TK, 4 atau 5. Ngomong sama mamanya, "Mi, apa? Saya kalau ke rumahnya bibi yang di Bondowoso, saya suka nih. Kenapa? Ponaan-ponaannya cantik-cantik." Padahal umur 4 tahun. Saya tuh heran, loh, anak saya ini kok ngerti anak cantik. Mau dibilang cerdas, ini bukan pelajaran sekolah. Mau dibilang ingin kawin, masih 4 tahun. Mengapa? Belajar dari TV. Dan ini saudara-saudara, akibat adanya film-film televisi. Ini luar biasa. Ini bukan sekarang ya. Dulu saya masih kecil, saya ini cuma sekolah SD. Setelah SD, sama orang tua dikirim ke pondok pesantren Sidogiri, Mondok. Dulu kata kawan-kawan, anak-anak SMP itu pacaran gak berani, gak ngerti. Kalau sekarang itu bukan pacaran, anak SMP, anak SD bukan pacaran, tapi seperti orang tua sudah di luar batas. Nah, ini artinya apa? Artinya anak-anak kita yang kelas SD, kelas SMP, yang hidup masa sekarang, ini ujiannya berat, lebih berat daripada ujian yang kita hadapi dulu ketika kita masih anak-anak. Mengapa? Kita dulu gak punya TV. Walaupun ada TV di kampung-kampung dulu, cuma acaranya malam hari, gak ada film sinetron dulu. Biasanya ya cuma berita-berita. Dan dulu kalau nonton TV yang bolak-balik keluar, saya masih kecil, Pak Harto sama Pak Harmoko dulu, Menteri Penerangan. Sebentar-sebentar Menteri Penerangan Harmoko. Saya mikir Pak Harmoko ini paling hebat di Indonesia. Mengapa? Tiap malam masuk TV. Dulu. Tiap malam itu. Dan walaupun berita kita ini nonton aja. Mengapa? Karena gak ada lagi dulu. Tapi gak ngaruh. Mengapa gak ngaruh? Ya karena memang tidak membawa efek. Tidak membawa efek syahwat, nafsu gak ada. Itu dulu. Tapi kalau sekarang, selain TV masih ada internet. Ini bahaya. Karenanya orang tua punya anak, ngasih HP, ngasih TV, wajib menjaga anaknya. Apa yang ada di dalam HP-nya? Kalau dia nonton TV, acara apa yang ditonton? Harus menjaga orang tua. Mengapa? Ini tantangan anak-anak sekarang.
lebih berat daripada tantangan masyarakat kuno. Ini yang anak-anak. Kemudian yang dewasa ya. Jadi akibat dari adanya fitnah-fitnah ini, anak kecil cepat tumbuh menjadi dewasa. Wa yahramu fihal kabir. Yang dewasa cepat sekali tua, cepat sekali sakit-sakitan. Cepat mati. Ini orang-orang sekarang. Kalau dulu orang sampai tua-tua sehat-sehat. Sekarang ini masih muda-muda sudah kena sakit asam urat, nanti kena vertigo, lalu kena stroke ringan, belum lagi COVID yang sekarang ini. Tambah banyak sekarang ini. Mengapa begitu? Karena masyarakat sekarang ini yang ada di dalam pikiran itu cuma mencari duit. Duit. Mengapa duit? Karena kerjanya nonton TV. Kerjanya nonton TV, nanti ada iklan makanan, anaknya minta makanan. Nanti di TV ada iklan motor, sepeda motor, anaknya yang SMA minta motor baru. Nanti ada iklan kulkas, ibunya minta kulkas. Nanti ada iklan apa, minta ini lagi. Lalu ayahnya sering nonton TV, lihat artis-artis cantik, ingin kawin lagi. Akhirnya pikirannya cuma cari uang. Dan sekarang ini orang ingin punya barang mewah, gak perlu sugih, gak perlu kaya. Yang penting datang ke dealer bawa KTP. Bawa KTP, uang muka 500.000. Sudah pulang bawa sepeda motor baru. Cuma nanti bulanannya, ngejar bulanan. Kalau sudah dikejar bulanan ini pusing. Mengapa? Ini gak bayar, nanti telat berbunga. Bayar dari mana? Akhirnya pusing. Karena pusing, kepalanya panas, turun ke bawah jadi asam urat. Nanti pusing lagi, naik ke atas, rambutnya mulai putih. Habis itu turun ke perut, entah jadi apa lagi. Ini zaman sekarang. Karenanya kata para dokter, 90% orang itu sakit rata-rata karena pikiran. Coba pikirannya tenang, biasanya tidak gampang sakit. Mengapa gampang sakit? Ya cari duit terus. Yang dipikiri duit. Masyarakat sekarang. Nanti anaknya minta HP. Dan sekarang ini HP ada kreditnya juga. Ada kredit HP yang harganya 4 juta, nanti tiap bulan 500.000 bayarnya. Anaknya 500, mamanya 250, ini sekian. Berapa yang di-store tiap bulan ke bank itu. Ini zaman sekarang. Ini fitnah akhir zaman. Wa idza turikat minha syai' qila turikat sunnatun. Dikatakan dalam hadis itu. Dan apabila ada fitnah-fitnah yang ditinggalkan, ada orang gak ikut punya TV, gak ikut punya HP, gak punya motor, gak punya ini. Apa kata orang? Ini orang ketinggalan zaman. Dianggap ketinggalan. Dan ini benar-benar kita rasakan. Saya akhir tahun 2004 pulang dari pondok, mau menikah. Waktu itu masih cari-cari itu. Ketemu saudara saya, saudara agak jauh, ikut mondok sama saya guys lagi. Dia tanya pada saya, Kak, apa? Kamu kok gak punya HP? Saya ini punya HP buat apa? Saya ini bukan orang penting. Gak ada orang yang perlu nelpon saya. Saya juga gak penting nelpon orang. Kata saudara ini, sekarang ini zamannya Kak. Kalau gak punya HP, ketinggalan zaman. Jadi gak punya HP dulu 2004 dianggap ketinggalan zaman. Saya ngomong sama dia, saya gak punya uang mau beli HP. Sebenarnya ya enak juga, tapi dari mana uangnya? Lalu kata saudara ini, lesampian itu sering dibutuhkan kiai-kiai besar. Kiai-kiai yang kaya-kaya sering datang ke sampian, sampian kadang diundang. Coba minta HP, pasti dikasih sampian. Wah, itu bukan cara hidup saya. Saya gak biasa minta, kecuali minta anaknya orang.
Kalau minta uang, minta barang ini malu. Tapi kalau minta anaknya orang tidak maksudnya minta untuk orang lain. Akhirnya bagaimana? Akhirnya karena habis itu belum menikah waktu itu. Begitu pulang sering mengisi acara seminar, ceramah. Sering habis ceramah sama orang dikasih amplop, kasih uang. Lama-lama isi dompet saya itu. Tanya sama kawan, berapa harganya HP? Loh Ustadz punya uang berapa? Ya ada lah, cuma ya harganya HP berapa? Yang paling murah waktu itu katanya 450.000 Nokia yang tweet-tweet itu, yang jelek itu. Akhirnya beli HP. Beli HP karena takut ketinggalan. Ya beli HP biar tidak ketinggalan. Setelah beli HP apa yang terjadi? Bingung. Mengapa bingung? Iki sopo singkatnya ditelepon. Yang mau ditelepon siapa? Wong keluarga saya gak ada yang punya HP. Terus mau nelpon orang gak punya nomornya. Akhirnya setiap jumpa dengan orang yang ditanya bukan apa kabar, ya apa kabar rek, bukan. Tapi bagaimana, berapa nomor HP-nya. Dan siang malam orang itu kalau punya HP baru, siang malam yang ditunggu ada SMS atau telepon dari orang. Kita mikir, apa belum tahu kalau saya sudah punya HP, kenapa gak mau nelpon? Itu orang punya HP baru. Lama-lama kira-kira tahun 2009 sudah berubah pola kehidupan. Saya jumpa dengan saya waktu di pondok dulu. Tanya pada saya, Ustaz, apa merek HP-nya? Loh, bagus. Ini Nokia ini. Tipe terbaru. Ganti Ustaz. Ganti apa? Sekarang ini eranya BlackBerry. Dulu kan pernah BlackBerry kan ya? BlackBerry. Loh, BlackBerry itu apa? Loh Ustaz, sambian itu ketinggalan zaman. Nggak tahu BlackBerry katanya. Nah saya ini bukan ketinggalan zaman, memang nggak ikut rombongan. Nggak ikut saya, hanya ketinggalan. Terus apa gunanya BlackBerry? Kata kawan ini, Ustaz, sambian kalau punya BlackBerry bisa kirim gambar, bisa kirim suara, bahkan sambian bisa main Facebook. Loh, Facebook itu apa? Ustaz, kalau Facebook itu bisa menyebarkan dakwahnya melalui media sosial dan dibaca dari seluruh dunia. Dan Ustaz kalau mau, kalau sudah pakai Facebook itu bisa untuk dibuat cari istri lagi. Katanya bisa cari istri lagi. Padahal waktu itu saya sudah ceramah ke Jawa Tengah, sudah ceramah ke Denpasar, sudah kemana-mana. Karena penceramah ini biasanya cari istri paling gampang. Yang penting kenal sesama penceramahnya. Nanti barter. Kamu kalau ke Jember saya carikan, saya di sana kamu carikan. Itu biasanya begitu. Dulu, kalau sekarang nggak usah cari, ditawar-tawari sama orang. Ceramah itu. Akhirnya bagaimana? Lama-lama beli BlackBerry pula. Mengapa beli BlackBerry? Takut ketinggalan. Beli juga itu. Awalnya gak mau beli. Pas suatu saat ada gus saya, anaknya kiai saya di Sudogiri panggil saya. Kamu kalau ada waktu, kamu sibuk pastinya kemana-mana. Ada apa Gus? Kalau ada waktu kosong main-mainlah ke pondok. Saya ini kangen sama kamu. Hanya saya suan ke pondok. Sampai di pondok, saya diajak jalan-jalan ke Malang. Di perjalanan beliau bilang ke saya, kamu kok gak beli BlackBerry kamu? Untuk apa Gus? Dan saya ini menghubungi kawan kamu sudah pakai BBM. Cuma kamu yang pakai SMS katanya. Belilah. Wong sudah keluar kota, sudah keluar Jawa gak punya BlackBerry. Akhirnya beli. Karena takut ketinggalan. Tahun 2014 ada seminar internasional di Surabaya. Saya selain panitia juga narasumber. Kerjasama Kerajaan Malaysia dengan PWNU Jawa Timur. Yang minta sebenarnya Malaysia. Cuma waktu itu saya aktif di PWNU, saya pakai PWNU.
Sebagai selain panitia, saya narasumber. Pas waktu istirahat, para peserta menghampiri saya. HP saya dianggap jadul waktu itu. Dan mereka semuanya bilang, Kiai, HP-nya kok jadul. Loh kenapa? Loh sampeyan lah, sudah level internasional. Ini seminar kan gara-gara sampeyan. Mestinya, ya apa mestinya? Sampeyan itu mestinya levelnya Samsung. Samsung yang apa katanya? Berapa HP segitu? Wah, buat sampeyan murah Kiai. Berapa? 9 juta. Aduh, 9 juta. Akhirnya bagaimana? Beli lagi. Karena takut ketinggalan zaman. Nah, artinya apa? Pada masa sekarang ini orang banyak membeli barang-barang mahal. Itu bukan karena kebutuhan, tetapi karena gaya hidup. Kalau nggak punya, khawatir dianggap tidak punya uang. Padahal memang nggak punya uang. Dan yang dia miliki hasil ngutang. Itu sekarang. Dan jangan dituruti kayak gitu. Jangan dituruti. Tapi alhamdulillah sekarang saya HP gak beli. Ini dikasih orang. Karena yang lama rusak dikasih orang. Belum rusak sudah ada yang ngasih lagi itu. Karena orang nelpon kadang tidak saya angkat. Mengapa? HP ku rusak. Akhirnya datang ke rumah ngasih HP. Nanti kalau ingin HP orang nelpon tidak saya angkat itu. Biar yang biasa nelpon ke rumah lagi bawa HP itu. Nah ini akhir zaman. Kemudian setelah itu para sahabat bertanya, mata dzalika ya Rasulullah? Itu kapan terjadi wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab ketika ditanya begitu, Rasulullah tidak menjawab kapan tahunnya, tetapi yang dijawab adalah tanda-tandanya. Apa kata Rasulullah? Rasulullah menjawab, tanda yang pertama, idza kasurat qurra'ukum wa qallat ulama'ukum. Apabila banyak orang yang pandai ceramah di antara kamu, tetapi sedikit orang yang alim atau ahli ilmu. Ini tanda-tandanya. Banyak orang pandai berbicara, tetapi sedikit orang alim. Itu kapan? Sekarang. Sekarang ini mencari penceramah gampang. Mencari orang pandai pidato gampang. Mencari singa podium gampang. Tetapi mencari orang alim tidak gampang. Cari orang alim yang ahli ilmu agama, benar-benar ahli, sulit sekarang. Sulit. Nah ini artinya apa? Pada masa seperti sekarang ini, berarti umat Islam dituntut untuk berhati-hati. Jangan mudah menerima fatwa-fatwa orang yang pandai berbicara kalau dia tidak jelas ahli ilmu. Tetapi bagaimana? Kita harus tetap, kita ini wajib tetap mengikuti fatwanya para ulama. Karena banyak sekarang ini orang yang berpendapat. Dan biasanya apa tanda-tandanya orang tidak ahli ilmu? Orang yang tidak ahli ilmu itu diantara tanda-tandanya, fatwa-fatwanya gak sama dengan fatwa-fatwa ulama dulu. Kalau fatwanya gak sama dengan ulama dulu, hati-hati dah. Ini jangan-jangan cuma pintar ngomong aja. Kenapa? Kok gak sama dengan kiai-kiai dulu? Jadi itu tanda-tandanya. Walaupun dia kadang titelnya ustadz, kadang-kadang dia titelnya LC, alim nih Timur Tengah, tapi gak alim kadang-kadang, bukan ulama. Ya cuma mencari gelar aja. Tahun 2018, saya diundang ke Sigli. Sigli ini nama kecamatan di Pidi di Aceh. Acara pengajiannya malam hari. Orang Aceh itu kalau ngundang saya minta ceramah minimal 3 jam. Sebelum 3 jam gak boleh turun Pak Kiai. Orang-orang minta 3 jam. Ya wes tidak apa-apa. Yang penting siapkan kursi dan kopi.
Kalau sebentar ya cukup dikasih aqua, kasih teh, kasih apa ini lagi. Karena sebentar. Ini berarti gak perlu lama ini. Saya tidak minta kopi. Kalau begini kan berarti gak lama. Karena ngantuk kalau minum ini kalau banyak. Ya siapkan. Acaranya mulai jam 10 sampai jam 1. Sound sistemnya besar menghadap kampung sebelah. Saya tanya sama mereka, ini kok sound sistemnya menghadap ke sana? Pak Kiai, orang sana itu bukan aswajah, bukan ahlus sunnah. Orang apa? Orang salafi, kelompok radikal. Nah terus Pak Kiai nanti ceramahnya tentang salafi. Mereka sekarang jam 10 pasti sudah di rumah, pasti dengar. Karena ini sound sistemnya paling mahal di sini. Gak bisa gak dengar katanya. Ini memang untuk mereka. Habis itu saya ceramah pakai tanya jawab. Kamu tanya apa? Ini Pak Kiai, kata orang sana, kenduri itu, kita ini kalau ada orang meninggal kan ada kenduri. Lalu terus kata mereka kenduri itu gak boleh, gak ada dasarnya. Kenduri dan tahlil gak ada katanya. Siapa yang bilang? Ada dosen di sana ngomong begitu. Mengapa begitu? Katanya gak ada dalilnya. Loh kok bisa kenduri dan tahlil gak ada dalilnya? Gak masuk akal itu. Mengapa? Kenduri dan tahlil ini tradisi umat Islam Nusantara. Dan ini berlangsung sejak ratusan tahun. Ulama-ulama dulu. Masa ulama dari dulu gak ada yang tahu dalil tahlil kenduri? Gak mungkin itu. Kamu ini minta berapa dalilnya kenduri? Orang bikin kenduri. Kita ini kalau ada orang mati ya di Jember di mana-mana rata-rata biasanya kenduri berapa hari? 7 hari. Kecuali orang Lombok. Kalau orang Lombok kendurinya 9 hari. Di sana bukan 7 hari, malah 9 hari di sana. Sini 7 hari. Mengapa ada kenduri? Karena di dalam kitab-kitab, misalnya di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi menulis bab berjudul As-Sadaqah 'anil Mayyit. Anjuran sedekah untuk orang mati. Orang yang meninggal dunia, keluarganya dianjurkan sedekah. Nah, hadis yang disampaikan Imam Nawawi, hadis riwayat Bukhari Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu laki-laki itu bertanya, apa kata laki-laki itu? Ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsaha wa lam tusi. Hai Rasulullah, ibuku tiba-tiba meninggal dunia dan tidak sempat berwasiat karena meninggalnya mendadak. Wa uraha law takallamat tasaddaqat. Saya kira seandainya ibuku sempat berkata-kata pasti berwasiat untuk sedekah. Karena ibu senang bersedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah ibuku dapat pahala kalau aku bersedekah untuk beliau? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, na'am, iya. Ibumu dapat pahala kalau kamu bersedekah untuk ibumu. Nah, ini artinya apa? Sedekah untuk orang mati, pahalanya itu sampai. Jangan dibilang gak sampai, karena Rasulullah yang bersabda ini. Dan memang kita ini kalau bersedekah, ya, kita ini kalau bersedekah memang dianjurkan pahalanya diniatkan untuk orang tua yang meninggal. Itu kalau sedekah dianjurkan memang. Karena sabda Rasulullah SAW, "Idza tasaddaqa ahadukum bi shadaqatin tatawwu'an falyaj'alha an abawayhi." Kalau kamu mengeluarkan sedekah sunnah, bukan sedekah wajib, maka niatkan untuk kedua orang tua kamu. Jadi kalau sedekahnya sunnah bukan wajib,
pahalanya diniatkan untuk orang tua. Mengapa untuk orang tua? Fayakunu lahuma ajruha. Pahala sedekah itu langsung mengalir pada kedua orang tua. Langsung. Ada yatim piatu, kita kasih uang. Dalam hati niatnya pahalanya untuk almarhum almarhumah orang tua. Ada orang fakir miskin, kasih lagi. Dalam hati pahalanya untuk almarhum almarhumah orang tua. Ada bangunan masjid, kasih sumbangan. Ada pengajian, nyumbang. Dalam hati pahalanya untuk almarhum almarhumah orang tua. Itu langsung mengalir. Nah, kalau pahalanya mengalir pada orang tua, kita dapat apa? Jangan khawatir. Wala yanqusuhu min ajriha syai'. Kamu yang bersedekah tidak akan kurang sedikit pun dari pahala sedekah kamu. Orang tua kita dapat pahala secara full, secara penuh. Kita yang bersedekah pahalanya juga dapat penuh. Sedekah. Begitu dalil ini disampaikan, ada orang salafi dari Pineng. Pineng ini baratnya Kuala Lumpur. Saya sering ceramah ke sana. Akhirnya apa? Kirim video melalui YouTube membantah. Apa kata dia? Siapa yang melarang sedekah orang mati? Gak ada yang melarang. Loh, kan kamu yang melarang. Kata dia, gak apa-apa sedekah untuk orang mati, tapi jangan pakai kenduri. Jangan pakai minum, pakai makan, pakai apa? Kalau mau sedekah untuk orang mati, bangun masjid, bangun surau, bangun musalla, bangun madrasah. Loh, suruh bangun masjid, dari mana uangnya? Kan gak semua orang mampu bangun masjid. Kadang anaknya belum punya rumah bangun masjid. Gak mampu. Dan di kampung-kampung masjid sudah ada. Dan masjid yang ada jamaahnya tidak maksimal. Jamaahnya tidak ramai. Masjid itu ramai setahun 2 kali. Hari apa? Yaitu hari raya. Dan hari Jumat ada yang tidak Jumat. Betul? Kalau bangun lagi dari mana jemaah? Tapi bukan itu. Para ulama kita, mengapa para ulama dari dulu melegalisir, merekomendasikan kenduri? Kalau ada orang mati sedekahnya pakai makan, pakai minum. Itu bukan asal-asalan, saudara. Itu bukan tanpa dasar. Justru para ulama kita dari dulu menganjurkan kenduri. Karena di dalam kitab-kitab fikih, dalam kitab Fathul Wahab, Fathul Mu'in, kitab-kitab yang lain, para ulama mengatakan afdhalus shadaqah alma. Sedekah yang paling utama, paling besar pahalanya nomor 1 adalah air. Ini paling besar. Sedekah paling besar. Kemudian di bawahnya thumma ta'am. Di bawah air adalah makanan. Ini paling besar memang. Karenanya pakai minum, pakai makan sedekah. Mengapa paling besar? Karena ketika sahabat Sa'ad bin Ubadah, ibunya meninggal dunia, Sa'ad bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyu sadaqati a'jabu ilaik?" Hai Rasulullah, sedekah apa yang paling engkau senangi? Rasulullah, sedekah yang paling engkau senangi itu apa? Paling besar pahalanya mengantar masuk surga. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab alma, air. Jadi air ini paling besar pahalanya. Mengapa paling besar? Air ini paling banyak dibutuhkan orang. Kita ini kalau bangun tidur minum air. Pulang dari sawah minum. Habis makan minum. Memasukkan obat minum. Habis makan kue minum. Rokokan minum. Sambil ceramah juga minum air. Nanti minum kopi biar gak ngantuk. Ini air dulu. Ini sedekah paling utama ini. Wah, ini baru mantap ini.
Dan sedekah air ini saudara, sedekah air, walaupun kadang nggak pakai biaya. Air ini kan nggak pakai biaya, kecuali kalau beli. Kalau orang tamu ke rumah-rumah kan diambilkan air pet itu, cuma dimasak, kan nggak pakai biaya. Sedekah air ini walaupun nggak pakai biaya atau biayanya paling murah, kadang-kadang gara-gara sedekah air dosa besar diampuni oleh Allah. Amin Allahumma. Dosa besar. Mengapa begitu? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah bercerita, bainama kalbun yutifu bi raqiyatin, ketika ada seekor anjing mengelilingi sumur. Ada anjing mengelilingi sumur. Qad kada yaqtuluhul atash. Anjing itu benar-benar hampir mati karena kehausan. Ada anjing hampir mati karena kehausan, mau meloncat ke dalam sumur gak bisa. Akhirnya dia ngelilingi sumur. Idra'athu baghiyun min baghaya Bani Israel. Tiba-tiba seorang pelacur melihatnya. Pelacur Bani Israel melihat. Ada pelacur pulang kerja. Pelacur itu biasanya kerjanya malam hari. Betul? Kalau siang pulang. Ini di Timur Tengah ya. Ini dulu sebelum Islam. Bani Israel itu sebelum Islam. Pulang kerja di Timur Tengah itu kan gersang. Ya, gak banyak pohon kayak sini. Jarang ada air. Pulang kerja di perjalanan, dia melihat seekor anjing mengelilingi sumur hampir mati. Akhirnya apa? Pelacur ini merasa kasihan. Seakan. Karena merasa kasihan, fanazaat muqaha. Pelacur ini lalu melepas sepatunya. Dulu itu pelacur pakai sepatu. Kalau sekarang pakai sepatu pas sandal gak tahu. Ada yang tahu? Gak tahu. Ya kalau tahu berarti pernah ke sana. Gak tahu. Lalu bagaimana? Setelah melepas sepatunya, dia turun ke dalam sumur. Dulu sumur gak pakai timba, gak pakai tali, tapi pakai tangga. Peradaban manusia belum mampu membuat timba dan tali. Jadi turun ke bawah. Sekarang sumur gak pakai timba, gak pakai tali lagi. Pakai apa sekarang? Pakai sanyo. Jadi pakai listrik. Turun ke bawah. Setelah dia ambil air, pakai sepatunya, naik ke atas, fasaqat ubiha. Pelacur ini ngasih minum anjing dengan sepatunya. Setelah anjing ini seger, gak haus lagi, pulang dia. Lalu dia meninggal dunia. Apa yang terjadi? Gara-gara ngasih minum anjing, faghufira laha bihi. Allah ampuni dosanya sebagai pelacur. Padahal yang dikasih minum adalah anjing. Pernah ngasih minum anjing? Pernah? Nggak pernah. Kira-kira kalau ada anjing mendekat, sampeyan ambil air apa ambil pentung-pentung? Apa ambil batu? Ambil padahal anjingnya haus itu. Ini ngasih minum anjing seperti itu. Apalagi kalau yang dikasih minum itu manusia. Apalagi manusianya orang Karenanya kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi, wong sing akeh tusoni kalau banyak dosanya yang sering sedekah air. Mengapa? Pelacur lah, gara-gara ngasih minum anjing dosanya diampuni. Makanya kalau ada tetangganya lewat, ajak ke rumahnya, ayolah ke sini. Mau apa? Lo gak mau minum di rumah, paling enggak ada kopi. Ya, tamu ini kalau baru nyampe kasih air mineral. Kalau sudah agak lama kasih kopi. Biar tambah mantap rokokan. Cuma saya gak rokokan, saya cuma ngopi aja. Kalau rokokan enggak, tapi ngopi. Kalau nanti lama lagi tamunya dikasih jangan pelit sama tamu. Itu ngurangi dosa. Karenanya kata para ulama, berdasarkan hadis ini, kata para ulama, orang punya hewan ternak,
punya ayam, punya kambing, punya sapi, atau punya burung, punya kucing, dikasih minum, dikasih makan, itu mengurangi dosa. Mengurangi dosa. Makanya sampean kalau punya ayam kasih makan. Jangan suruh makan padinya tetangga, dosa sampean. Tapi kalau tetangganya ikhlas dapat pahala. Makanya kalau banyak dosa, yang banyak ayamnya. Itu ayam hewan. Jadi orang ternak hewan dikasih makan mengurangi dosa. Apalagi ternak orang. Ternak orang juga mengurangi dosa. Ini bapak-bapak ini ngasih belanja sama istrinya, sama anaknya, dikurangi dosanya oleh Allah. Karenanya kalau banyak dosanya, yang banyak anak. Kalau masih banyak dosanya lagi, tambah bini untuk mengurangi dosa. Nanti istrinya marah, loh abang ini kawin lagi, saya ini banyak dosa deh. Katanya kalau ngasih nafkah kamu dosa dikurangi. Tapi dosa saya kan banyak. Kalau cuma kamu yang ngurangi, kapan habisnya? Sekarang ini corona, takut mati. Makanya tak kawin lagi. Ini bapaknya pintar namanya. Takut ketinggalan zaman. Tapi kalau gak bakat jangan kawin lagi. Karena bakat-bakatan kawin lagi. Ini ada cerita, entah sahih apa enggak ini. Dulu ada orang 2 orang berkawan, sama-sama nakal. Lama-lama salah satunya rajin ke masjid. Azan sudah di masjid. Ditanya sama kawannya, kamu kok rajin sekarang? Dulu kan nakal seperti saya. Dia bilang, saya nambah istri, kawin lagi saya. Istri saya sholihah. Jadi sebelum azan saya dibangunin suruh ke masjid. Lalu terus, kamu kalau ingin jadi ahli ibadah, kawin lagi. Biar rajin ibadah. Lama-lama, kawannya yang rajin ke masjid ini pergi ke masjid, azan subuh. Ternyata kawannya sudah duluan itu. Loh, kamu kok sudah duluan? Kamu kawin lagi? Iya kawin lagi. Kamu jam berapa ke sini? Kok subuh sudah di sini? Saya bukan jam berapa. Lagi apa? Saya bermalam di masjid. Lama bermalam, saya gak berani pulang. Ini namanya tidak bakat. Kalau gak bakat jangan kawin lagi. Nah, ini artinya apa? Sedekah minum ini pahalanya paling besar. Jangan dikira gak besar. Nah, kemudian di bawah sedekah minum, pahalanya besar lagi adalah sedekah makan. Cuma di bawahnya. Mengapa sedekah makan? Karena di dalam hadis, ya, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Ada seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul islami khair?" Hai Rasulullah, amalan apa dalam Islam yang paling baik? Apa Rasulullah amalan yang paling baik, besar pahalanya, mengantar masuk surga? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, tut'imut ta'am, kamu kasih makan orang. Artinya apa? Ngasih makan orang termasuk amalan paling baik. Cuma kata para ulama di bawah ngasih minum. Kalau ngasih makan ini paling besar, di bawah ngasih minum, seberapa besar pahala ngasih makan? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali berkata, la an ajma'a ikhwani ala sa'in aw sa'ain ahabbu ilayya min an akhruja ila suqikum fa'u'tiqana samatan. Seandainya aku mengundang makan orang-orang pada 1 sok atau 2 sok makanan. 1 sok itu nisabnya zakat fitrah, beras 2,5 kilo atau 2 kilo 2 on. Kalau 2 sok berarti 5 kilo. Saya ngasih makan orang dengan 2,5 kilo atau 5 kilo. Kata Sayyidina Ali, orang Indonesia ini standarnya kalau 1 kilo cukup makan 10 orang.
Berarti kalau 25 atau 5 kilo, undangan antara 25 orang sampai 50 orang. Kata Sayyidina Ali, seandainya aku mengundang makan orang segitu, 20 sampai 50 orang, itu pahalanya lebih aku senangi daripada aku pergi ke pasar lalu membeli budak lalu aku merdekakan. Nah, artinya apa? Ngasih makan orang sekian 20 sampai 50 pahalanya lebih besar daripada memerdekakan budak. Sekarang itu budak tidak ada, kalaupun ada harganya mahal, kira-kira seharga kijang inno. Ternyata ngasih makan 20 orang sampai 50 orang pahalanya lebih besar daripada kijang inno. Sampean pernah sedekah kijang innova? Gak pernah. Tapi kalau ngasih makan besar pahala ngasih makan itu. Jangan dikira gak besar. Dan orang senang ngasih makan ini dapat melembutkan hati. Orang kalau suka ngasih makan. Mengapa begitu? Ada sahabat bertanya, anna rajulan yashku ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam qasqata qalbi. Ada seorang laki-laki mengadu kepada Nabi, Rasulullah, gimana hati ini keras. Kalau ada nasihat masuk dari telinga yang kanan, keluar dari yang kiri. Kalau ada azan, ini kayak berat mau bangun. Tapi kalau ada karaoke, kayaknya senang. Ini berarti hatinya keras. Orang hatinya keras itu biasanya lebih berat pada dunia daripada akhirat. Saya mau tanya, sampeyan kalau ngumpul di masjid lalu ada kotak amal jalan, 50.000 itu besar apa kecil? Hah? Besar. Kalau pergi ke Larisu bawa 50.000, besar apa kecil? Ini hatinya berarti agak keras. Gimana Rasulullah hati ini keras? Ingin lembut. Rasulullah bersabda, "Idza aradta ayyalina qalbuk." Kalau kamu ingin hati kamu menjadi lembut, fa'atimil miskin. Kamu yang senang ngasih makan orang miskin. Artinya apa? Ngasih makan orang miskin dapat melembutkan hati. Karenanya yang sering. Dan kalau ngasih makan orang miskin itu ya jangan dianggap dia yang butuh sama kita. Tapi bagaimana kita butuh dia menerima sedekah kita agar kita mendapatkan rahmat Allah. Karena kita butuh juga itu. Kita yang butuh. Karena kalau gak ada yang menerima kita gak dapat pahala. Kita berterima kasih pada orang yang mau datang ke rumah kita lalu makan makanan kita. Harus berterima kasih. Kemudian yang kedua, kalau ingin hatinya lembut, wamsah ra'sal yatim, dalam hadis itu, kamu yang senang mengusap kepala anak yatim. Mengusap kepala anak yatim dapat melembutkan hati. Apa yang dimaksud mengusap kepala anak yatim? Yang dimaksud mengusap kepala anak yatim ini simbol dari kasih sayang. Artinya apa? Setelah diusap, dompetnya dibuka. Di sini ada santunan yatim di masjid. Bulan apa biasanya? Muharram apa Ramadan? Biasanya ngusap satu masjid. Jangan ngusap tok. Kalau ngusap tok seakan panas kepalanya. Setelah ngusap, buka dong. Lalu pilih uang yang paling kecil apa besar? Kasih uang yang kecil. Karena masih anak-anak. Kecuali kalau mamanya masih muda. Kasih yang besar. Mengapa seakan biar gak sering keluar rumah? Karena janda muda kalau keluar banyak yang nyapa. Ake sing nyupo kalau janda muda itu. Kalau yang sudah tua-tua itu, yang nenek-nenek, nggak ada yang mereka. Nggak apa-apa itu.
Ini melembutkan hati. Dan yang sering ngusap kepala yatim. Mengapa yang sering? Hati ini kalau banyak maksiat biasanya keras lagi. Makanya setelah itu ngusap lagi. Jangan setahun sekali. Wah, repot Pak Yai yang mau sering. Kenapa repot? Jauh anaknya. Ya kalau ingin gampang adopsi. Ada anak yatim diambil sebagai Lu gak boleh sama mamanya. Mamanya gak ada temannya. Ya kalau gak boleh, mamanya ambil dulu. Nanti dapat anak. Ya ini katanya sekarang ini sambian kalau ke Jember sering dapat SMS. Apa SMS-nya? Beli satu gratis satu. Ini masuk itu juga. Beli mamanya dapat anak. Untuk melembutkan hati. Insya Allah tiap pagi dijamin mengusap kepalanya. Jadi kayaknya kalau menurut saya mengusap kepala anak yatim ini sering. Artinya kalau ada anak yatim tuh diambil. Kalau gak boleh sak mamanya diambil. Wah ini kalau laki-laki setuju ini. Mengapa? Kalau laki-laki Pak Kiai itu hadis sahih itu. Ini yang laki-laki. Entah yang perempuan ini kira-kira gimana itu. Setuju? Tidak setuju katanya itu. Kadang setuju asalkan bukan suaminya itu. Pak Kiai saya gak menentang poligami. Silahkan poligami. Terus yang penting bukan suami saya. Nah ini artinya apa? Sedekah makan ini melembutkan hati. Makanya sekarang ya, sebagian masjid-masjid di kota-kota kalau hari Jumat ada nasi bungkus. Disiapkan nasi bungkus, siapa saja boleh ambil. Itu bagus itu. Mengapa? Untuk melembutkan hati. Ya yang ngasih itu sebenarnya. Kemudian juga sedekah makan ini walaupun kecil, kadang-kadang menyebabkan dosa besar diampuni oleh Allah. Padahal kecil. Kenapa begitu? Karena di dalam hadis ini kisahnya di dalam hadis sahih. Rasulullah SAW bersabda, hadisnya sahih. Ta'abbada 'abidun min bani Israil. Fa'abadallaha fi shawma'atihi sittina 'aman. Dulu ada orang Bani Israel ahli ibadah. Dia beribadah di langgar, di musalla, di surau pribadinya selama 60 tahun gak pernah keluar. Kalau siang hari dia berpuasa. Kalau malam dia berdoa. Wiritan, menangis, doa. Siang malam 60 tahun gak keluar-keluar, tirakat. Setelah dapat 60 tahun fa'umtiratil ard, tiba-tiba hujan lebat. Dulu itu hujan jarang, sampai 60 tahun mau hujan lebat. Setelah hujan lebat bagaimana? Fakhdorot, suasana sekitarnya menjadi hijau. Setelah suasana sekitar menjadi hijau, fa ashrafar rahib min shawma'atihi. Ahli ibadah ini mengintip dari suraunya itu. Loh, wis hijau rek, sudah hijau. Karena suasana hijau penasaran. Faqala, dia berkata dalam hatinya, law nazaltu wa dzakartullah lazdatu khairan. Coba saya turun dari surau ini lalu berzikir kepada Allah sambil menikmati pepohonan yang hijau. Karena mensyukuri karunia Allah, pasti pahalanya semakin mantap. Ini enaknya turun ini, menikmati suasana. Fanazala, akhirnya dia turun, keluar dari tempat tirakatnya. Wa akhadha ma'ahu ar-raghif awir raghifain. Dia membawa satu atau dua potong roti. Bawa roti, dua. Ini bukan roti, apa ini? Ya bawa kue lemper, bawa lemper ya. Bawa lemper atau roti atau lemper lah, dua. Karena dia puasa, taruh di sakunya. Sambil wiritan. Dulu belum ada HP. Jadi wiritan dia. Wiritan. Berzikir sambil berjalan karena puasa. Fa bainama huwa yamshi wa yadhkurullah. Ketika ahli ibadah itu sedang berjalan sambil berzikir, idz laqiyathum ra'atun. Tiba-tiba dia berjumpa dengan seorang perempuan. Namanya laki-laki ketemu perempuan. Kira-kira bagaimana? Kira misalnya sampeyan sendirian di tengah sawah, gak ada orang, tiba-tiba ada artis di depannya. Paling enggak itu penasaran, siapa ya kira kok lewat?
Karena penasaran, fala zala yukallimuha wa tukallimu. Laki-laki itu mulai menyapa dan perempuan merespon. Awalnya kenangan, siapa? Saya Pak Ustadz. Loh, kok tahu kalau saya Ustadz? Lah Ustadz ini kan yang tirakat di surau itu 60 tahun gak turun-turun. Sampian itu viral Pak Ustadz, masuk YouTube sampian. Dulu belum ada YouTube masih, belum viral. Lah sampian, saya ini perempuan biasa Ustaz, kata. Akhirnya ngobrol. Setelah ngobrol, karena berduaan ya, laki-laki perempuan berduaan, gak ada orang, digoda oleh setan, tidak tahan, faghasyiha. Akhirnya dua orang ini berzina. Na'udzubillah min. Makanya laki-laki ketemu perempuan, jangan mentang-mentang Ustaz, jangan mentang-mentang dipanggil kiai. Mengapa? Gak tahan. Karena memang itu plus minus, langsung nyala kayak listrik. Plus ketemu min langsung nyala. Apanya yang nyala? Nafsunya. Ini orang sudah puasa 60 tahun gak pernah henti. Apalagi puasanya cuma Ramadan tok. Di luar Ramadan gak puasa. Kuat nafsunya. Berzina. Setelah berzina, akhirnya ahli ibadah ini menyesal, merasa malu kepada Allah, merasa takut pada Allah. Ya Allah, ibadah 60 tahun gak pernah keluar. Kenapa begitu keluar berzina? Pingsan dia. Langsung pingsan itu. Setelah siuman dari pingsan, akhirnya dia cari air mau mandi. Gak jauh dari situ ada genangan air hujan. Mandi dia di situ. Mandi. Ketika sedang mandi di situ, sedang mandi, dibuka bajunya. Ketika sedang mandi, irja'ahu sa'ilun, tiba-tiba datang seorang pengemis. Ustaz, jaluk duit Ustaz. Tahu kalau Ustaz, jaluk duit Ustaz. Loh kok minta uang? Belum makan Ustaz, sehari belum makan. Ini lapar ini. Kamu butuh makan? Ya Ustaz. Itu di baju saya ada roti. Dihampirinya baju itu. Ternyata di baju itu ada 2 roti. Berapa Ustaz yang saya ambil? Wes kawan kafe, bawa semua, itu untuk kamu. Dibawanya 2 roti itu dimakan. Selesai mandi, ahli ibadah ini pakai bajunya lagi. Begitu pakai bajunya, malaikat maut datang menjemput. Orang ini hati-hati, karena malaikat itu gak pernah memberitahu kapan kita mati. Dan orang yang mati sekarang ini menyangka masih belum akan mati. Begitu dia meninggal dunia, 2 malaikat berbeda partai politik datang. Orang itu kalau partai politiknya beda, biasanya tukaran. Satunya malaikat surga, satunya malaikat neraka. Ketemu di situ, terkejut, loh kok sambian malaikat surga, loh kok sambian malaikat neraka. Sambian laopo, mau apa? Saya ini ke sini membawa ini ke surga. Ini ahli ibadah 60 tahun gak keluar-keluar, pantas masuk surga. Kata yang malaikat neraka, saya datang ke sini jemput ini ke neraka. Ini tadi berzina. Orang berzina pantas mlebu neraka. Karena 2 malaikat ini rebutan, akhirnya ditimbang. Pahala ibadah 60 tahun ditimbang dengan dosa zina 1 kali. Begitu ditimbang, ternyata dosa zinanya lebih berat. Ibadahnya menjadi ringan, hangus. Kata para ulama, zina 1 kali menghapus pahala ibadah 60 tahun. Berdasarkan hadis ini. Lalu kata malaikat neraka, nah ini lebih berat zinanya daripada ibadahnya, makanya ini ikut saya ke neraka. Lalu kata malaikat surga, sebentar. Apa? Tadi sebelum mati, orang ini sedekah roti. Dan ini rotinya belum ditimbang, coba timbang lagi. Akhirnya pahala 2 roti masuk timbangan. Begitu pahala roti ini masuk timbangan, timbangan gerak-gerak, langsung turun. Pahalanya turun. Lebih berat lagi, zinanya menjadi ringan. Gara-gara 2 roti. Akhirnya apa? Dosa zinanya diampuni oleh Allah. Padahal rotinya cuma 2. Ini lempernya berapa ini?
Banyak ini, ada lempernya. Di kotaknya berapa lempernya? Tidak ada kotak, roti cuma, roti bar. Macam-macam. 2 aja seperti itu. Nah, ini artinya apa? Sedekah minum, sedekah makan, walaupun kecil, kadang-kadang menyebabkan dosa besar diampuni oleh Allah. Karenanya memang sedekah yang paling utama ya minum dan makan ini. Mengapa makan dan minum? Makan dan minum ini kebutuhan pokok manusia. Orang itu kalau gak makan ya mati. Kalau gak naik mobil gak mati, bisa jalan kaki. Tapi gak makan, gak minum ya mati. Dan makanan minuman masuk dalam perut jadi darah, jadi daging. Itu makanan minuman. Dan orang sedekah makan, sedekah minum biasanya ikhlas. Beda kalau sedekah uang, sedekah bangunan tuh beda. Suaminya bilang sama istrinya, "Ma, besok kenduri, Ma. Berapa undangannya, Pak?" Undangannya 50 orang. Mamanya bikin makanan 50. Undangannya datang semua. Makanan habis. Kira-kira tuan rumah puas apa gak puas? Senang apa gak senang? Puas. Bulan lagi suaminya bilang, "Ma, besok kenduri. Undangannya berapa, Pak?" 100. Ternyata yang datang selawi 25. Makanan banyak sisa. Kira-kira mamanya marah apa gak marah? Jengkel apa gak jengkel? Ini sedekah makanan. Kalau yang lain beda. Misalnya sedekah uang. Ada orang kaya bawa uang segini. Kenapa? Mau kemana? Di Masjid Al-Mas'ad ada santunan fakir miskin. Tak bagi-bagi. Sampai di masjid, ternyata acaranya sudah kemarin. Katanya santunan sudah kemarin. Kira-kira orang ini sedih apa senang? Kira-kira kalau sampeyan misalnya mau sedekah uang banyak, ternyata orang yang mau dikasih gak ada. Kira-kira senang apa sedih? Mengapa senang? Ini rezeki saya. Padahal bukan rezeki kamu. Allah tidak memuliakan kamu bersedekah. Nanti dia bilang, "Iki cukup kawin maneh." Nah, ini kalau laki-laki. Ini kalau sedekah makan. Beda memang sedekah makan. Apalagi sedekahnya sedekah Avanza. Tambah ingat terus. Ngasih sedekah sama tetangganya sepeda motor. Ingat punya hajatan tetangga yang dikasih motor gak datang. Kira-kira bagaimana? Ridho apa gak ridho? Gak ridho. Besoknya motornya lewat. Ada tamunya. Kamu tahu motor yang lewat itu? Loh, kenapa? Itu sedekah dari saya. Loh, kamu kok sedekah motor? Saya ini ikhlas. Ngomongnya ikhlas, tapi ceritanya kemana-mana entek ganjarannya. Gini kalau sedekah berat-berat. Tapi kalau sedekah makan biasanya enggak. Hanya para ulama ini dalam acara-acara apapun biasanya sedekahnya itu sedekah makan dan minum dan makan. Karena ini memang paling besar pahalanya. Karenanya saudara-saudara, artinya apa? Ini tradisi ulama dulu. Amalan-amalan, tradisi keagamaan yang diwariskan oleh para ulama dulu jangan kita tinggalkan. Hanya gara-gara fatwa penceramah orang-orang baru. Mengapa? Karena apa yang kita warisi dari ulama dulu itu dasarnya kuat-kuat. Ulama dulu itu orangnya alim beda dengan ulama sekarang. Kalau kiai sekarang orangnya gemuk-gem. Kalau dulu itu kuru-kuru biasanya. Makanya dulu itu kalau orang Madura bilang kuru tolang. Ada orang Madura tahu kuru tolang? Kuruh kare tolangnya. Itu kalau dulu. Entah kalau Jawa apa istilahnya. Ini tanda akhir zaman. Kemudian tanda yang kedua, saya selesaikan hadis ini ya. Tanda akhir zaman yang kedua. Wa kathurat umara'ukum wa qallat umana'ukum. Banyak pejabat negara kamu tetapi sedikit yang bisa dipercaya. Ini sabda Kanjeng Nabi. Kira-kira betul apa gak betul ini?
Banyak pejabat tapi banyak yang korup. Betul? Dari betulnya ini, sedikit yang amanah sedikit. Dari sedikitnya yang amanah sampai cari yang amanah tidak Nah, ini artinya apa? Pada masa sekarang kita ini dituntut untuk menjaga nilai-nilai amanah. Perlu menjaga nilai-nilai amanah. Mengapa? Sekarang ini korupsi paling gampang. Enggak seperti dulu. Kalau dulu itu mau korupsi harus jadi pejabat. Harus jadi pejabat, terutama jadi hakim atau polisi kalau dulu. Kalau sekarang ini enggak perlu jadi pejabat. Jadi rakyat bisa korup. Kok bisa korupsi? Ada pilihan. Ada pilpres, ada pileg, kemudian ada pilkada, pilkades apa, lalu calonnya ngasih duit. Itu namanya korup. Itu hukumnya uang haram. Makanya nanti mati gitu. Makanya nanti pilih kepala desa sing paling apik. Siapa yang paling apik? Yang dekat dengan kiai, yang dekat ke mas. Alhamdulillah calon kades di sini datang ke pengajian semua. Mudah-mudahan pancen apik kah? Sampean tinggal milih itu. Tah milih yang di itu. Ini dari repotnya amanah sekarang. Jangankan jadi rakyat, jadi takmir masjid, korupsi itu bisa sekarang. Kadang korupsi uang sumbangan, korupsi iuran itu gampang. Karena na'udzubillah zaman sekarang. Lalu tanda yang ketiga, wal tumisatid dunya bi amalil akhirah. Dunia telah dicari dengan amal akhirat. Artinya apa? Banyak amal-amal pekerjaan mestinya untuk menjadi ladang pahala, tapi sekarang bisa menjadi ladang kekayaan. Karena sekarang ini apa yang gak dibayar itu? Kalau dulu orang buka pengajian, orang baca khutbah, gak ada yang bayar. Sekarang ini khutbah dibayar, tapi khutbah di kota-kota, entah kalau di Ambulu. Enggak ya? Saya ini awal ceramah 2009 ke Denpasar. Karena ceramahnya malam, hari Jumat siang hari gak ada ceramah. Saya oleh takmir masjid disuruh khutbah. Karena bukan masjid saya, masjidnya orang, saya khutbah pendek-pendek, wis tutup masjid ICW. Akhirnya khutbah pendek-pendek, sholatnya yang biasa-biasa lah. Selesai Jumatan, saya ke rumahnya ketua takmir. Habis makan, ketua takmir keluar dari kamar, bawa map. Pak Kiai, tolong ini diterima katanya. Lah apa ini? Ini ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih pakai map. Berarti panjang ucapannya ini. Hanya mapnya tak kasihkan sama murid saya. Saya bawa murid dulu. Ini pegang. Ini ucapan terima kasih. Sampai di kamar, saya suruh buka. Coba buka. Bacakan ucapannya. Pasti tahu. Setelah dipanjang, ternyata isinya amplop. Amplop Ustaz katanya. Berarti ucapannya masih di dalam lagi itu. Coba buka lagi. Setelah dibuka ternyata isinya 10 lembar merah-merah. Yang ganteng pakai songkok itu. Bukan yang pakai pedang gak pakai songkok itu. Kalau yang pakai pedang gak pakai songkok itu berapa? 1000. Ini yang pakai songkok yang ganteng merah 10. Ustaz, ini 1 juta. Enak baca khutbah sini. Saya mikir, ini kalau tinggal di Bali kerjanya khutbah aja wis. Masjidnya 4 atau 5. Ini tiap masjid tiap 1 Jumatan 1 juta. Ini kan 1 bulan minimal 4 juta. Kadang kan sebulan Jumatnya 5 kali. Ini cukup istrinya 4 ini. Tiap orang belanjanya 1 juta. Waktu itu saya mikir-mikir, saya ini di rumah ketua takmir. Jangankan dibayar, bangun masjid
Panitia gak punya uang, mau bayar tukang. Saya disuruh cari utangan. Pak Kiai, ini waktunya bayar tukang. Kenapa? Uangnya gak ada. Kasihan Pak Kiai. Terus, ya carikan utangan katanya. Malah disuruh cari utangan. Itu kalau di desa. Tapi kalau di kota, itu minimal 1 juta. Itu dulu. Nah, sekarang ini di kota-kota khutbah sudah bukan 1 juta. Kadang 2,5, kadang 5 juta, kadang 7,5. Ini khutbah. Nah, ini artinya apa? Sekarang ini ujiannya ikhlas. Siapapun sekarang ini diuji ikhlas. Jadi apa saja, jadi kiai, jadi apa? Karena sekarang siapa yang nggak dibayar? Orang dibayar semua. Orang jadi pengurus masjid, jadi kiai kampung. Suruh daftar jadi penyuluh. Ada yang daftar penyuluh di sini. Daftar penyuluh Kemenak, kasih uang. Walaupun setahun cuma 2,5 juta. Kebetulan ada Pak D saya dulu ada di Kemenak Jember. Tahun 2012 telepon saya. Apa Pak D? Kamu daftar penyuluh. Apa penyuluh itu? Kamu kalau daftar penyuluh nanti dikasih uang dari Kemenak. Itu uang atas dasar apa? Kamu kan kiai kampung. Kamu ya mungkin mimpin yasin, mimpin tahlil, pegang masjid. Saya mikir-mikir waktu itu. Saya ini kemana-mana sering dikasih uang sama orang. Masa bantu-bantu masjid minta uang juga? Terus yang ganjaran dari mana ini? Saya gak mau daftar. Ditanya, loh kok gak daftar? Gak sempat Pak D. Saya ada di luar, padahal gak kemana-mana. Tahun berikutnya gak mau lagi. Tahun ketiga saya punya rutinan di Masjid Jami dulu di Baitul Amin. Pas ceramah ada petugas Kemenak menghampiri saya ke Masjid Jami. Apa? Pak Kiai, pinjam KTP-nya. Untuk apa? Ya untuk difotokopi. Saya kasih. Untuk apa KTP saya? Pak Kiai didaftarkan jadi penyuluh. Karena dari dulu sudah daftar gak mau. Makanya tak ambil KTP-nya. Daftarkan. Saya pulang besoknya ditelepon. Pak Kiai kalau ada waktu, ada kumpulan di Kemenak sekarang. Wah saya gak bisa. Kumpulan apa? Bikin rekening. Saya gak ada waktu. Gak ada waktu. Padahal saya gak kemana-mana. Loh Pak Kiai mungkin punya rekening. Kalau rekeningnya ada, tapi gak ada isinya. Saya gak pernah lihat. Ya kirim nomornya. Saya kirim nomornya. Bulan puasa menjelang hari raya dari Kemenak nelfon. Pak Kiai, apa? Sudah dilihat belum rekeningnya? Saya gak pernah lihat. Coba dilihat. Sudah ditransfer. Pulang dari Jember, kebetulan di Balung ada rekening, saya berhenti. Saya penasaran itu. Berapa isinya? Setelah dilihat di rekening, isinya 2,5 juta. Setelah dapat 2 juta, apa yang terjadi? Senang. Kemarin-kemarin suruh daftar gak mau. Setelah dapat malah senang. Artinya apa? Manusia itu hatinya lemah. Walaupun gak mau, kalau sudah diterima malah senang. Itu sekarang. Artinya apa? Tantangan keikhlasan. Orang tuh harus ikhlas. Yang disampaikan harus sesuai dengan ajaran agama. Jangan mentang-mentang karena dikasih uang nanti ikut yang ngasih uang. Jangan. Harus jujur itu. Ini tanda yang ketiga. Lalu tanda yang keempat, wa tafaqahu li ghairiddin. Orang mencari ilmu bukan karena agama. Akhir zaman. Karena apa? Orang mencari ilmu karena formalitas, karena ijazah, karena mencari gelar, karena mencari titel. Ini akhir zaman. Dan ini terbukti sekarang. Dulu sebelum masa-masa reformasi, pondok-pondok salaf, pondok-pondok yang mengajarkan kitab ramai santrinya. Tumpurjo, Kelompangan, Kemuning, Kencok ramai. Setelah reformasi, pondok-pondok yang cuma mengajarkan kitab merosot tajam. Mengapa? Banyak kiai, banyak gus, banyak lora jadi DPR, jadi bupati. Akhirnya masyarakat pikirannya berubah. Oh, yang enak punya ijazah ini, biar kayak gus. Akhirnya berubah.
pondok-pondok salaf merosot? Karena merosot, akhirnya pondok-pondok salaf buka formal. Ini sekarang. Mengapa masyarakat sekarang beda dengan masyarakat dulu? Kalau masyarakat dulu pikirannya nanti anak ini besar ngaji sama Pak Yai. Setelah ngaji mondok, urusan rezeki opo cari pangeran. Itu orang dulu. Yang penting dapat barokah guru, jadi orang soleh, orang bertakwa. Itu orang dulu. Kalau sekarang beda. Nanti sekolah TK, lalu SD favorit, lalu SMP favorit. Walaupun mondok yang ada formalnya. Nanti kuliah, biar dapat gelar. Mengapa dapat gelar? Biar nanti gampang cari awal-awal reformasi. Lama-lama repot juga cari kerja. Tahun 2005 saya pulang dari pondok, kawan-kawan saya banyak jadi dosen di YIN, Gus Aap, Ustadz Haris, kawan-kawan. YIN Jember setahun waktu itu membuka calon dosen negeri yang dibutuhkan 7 orang. Yang ngelamar berapa? Yang ngelamar 500. Nah, sekarang sudah gak ada lagi, jarang sekarang dibuka begitu. Tapi masih dicari ijazah. Nah, ini artinya apa? Pada masa sekarang ini tuntutan pada tokoh masyarakat, kepada para ulama, kepada orang tua yang maksimal mengajarkan ilmu agama. Mengapa? Kalau tidak orang semakin berpaling dari pendidikan agama. Makanya kiai-kiai buka formal. Mengapa? Kalau gak buka formal orang jauh dari ulama. Ya sudah buka formal. Yang penting orang udah di pondok. Nanti di pondok diajarkan agama sebanyak-banyaknya. Itu politik sebenarnya. Karena kalau gak begitu gak mondok. Ini perkembangan zaman sekarang. Perkembangan. Ini animu masyarakat. Ya siapa? Ya kita, bukan siapa. Orang sekarang ini kalau punya anak khawatir besok gak dapat kerja. Sudah baru berbeda dengan dulu. Kalau orang dulu khawatir anaknya tidak soleh, anaknya tidak sholat, anaknya gak bisa ngaji. Ini orang-orang dulu. Sekarang ini khawatir, anak saya gak kerja. Padahal orang sekarang lebih sejahtera daripada orang dulu. Orang dulu yang mau dimakan repot-repot tapi pasrah. Yang sekarang ini yang dimakan banyak tapi gak pasrah. Ini perubahan zaman. Karenanya orang tua sekarang dituntut benar-benar menjaga anaknya, memberikan pendidikan maksimal padanya, pendidikan agama. Walaupun anaknya sekolah, walaupun anaknya kuliah, jaga pendidikan agamanya, jaga akhlaknya, jaga sholatnya. Mengapa? Tantangan generasi sekarang lebih berat daripada generasi masa lalu. Ini saudara-saudara, pentingnya acara silaturahmi, pengajian umum pada malam ini. Mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat-hajat kita. Mudah-mudahan Allah memudahkan rezeki kita. Allah menjaga anak-anak kita. Allah menjaga keluarga kita. Yang sakit mudah-mudahan segera sembuh. Yang punya hutang mudah-mudahan segera lunas. Yang belum punya pekerjaan mudah-mudahan rezekinya lancar. Yang belum punya rumah segera punya rumah. Yang belum punya mantu segera punya mantu. Yang belum ketemu jodoh mudah-mudahan segera ketemu jodohnya. Dapat jodoh yang soleh, dapat jodoh yang solihah, dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin Allahumma amin. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Karena sebagian ini sudah baterainya tinggal sedikit. Saya lirik-lirik dari tadi, ada yang nunduk-nunduk. Saya pikir ngangguk-ngangguk karena khusyuk, gak taunya ngantuk gitu. Silahkan setelah ini pulang ke tempat masing-masing. Selamat tidur. Mudah-mudahan mendapatkan mimpi yang indah. Amin Allahumma amin. Kurang lebih mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan jazakumullah khairan katsir kepada Al-Ustaz Kehaj Idrus Ramli yang sudah menyampaikan banyak wawasan ilmu pengetahuan kepada kita.
malam hari ini. Semoga kehadiran kita senantiasa